Mana akil? Ditandas. Akilnya mana koyo? Sudah siap. Langsung balik. Sudah hafal yang mau disampaikan. Ayo cepat. Itu pintu. Ayo belajar tepat waktu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Alhamdulillah, pelajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di sini tidak akan berpanjang kalam, tidak akan berpanjang lebar, hanya untuk pembahasan supaya nanti di rumah apa yang harus kita buat. Sebab kami pengalaman di madrasah selama beberapa tahun dan kami mengalami yang namanya libur, cuti. Ada cuti 1 minggu, cuti 2 minggu, cuti 1 bulan pun kita pernah rasakan. Dan kita mengetahui bagaimana pelajar ketika di rumah. Bahasa kita santri ketika di rumah tuh kita tahu apa yang mereka perbuat ini mungkin kalau boleh dibuat sebahagian mereka 180 derajat berbeza dengan apa yang disampaikan oleh ustadz sebelum balik. Maka apa penyebabnya boleh seperti itu? Apa penyebabnya pelajar itu ketika balik dari madrasah seperti burung yang keluar dari sangkar? Oh, dia terbang langsung seakan-akan dia sudah keluar daripada batasan-batasan syariat. Maka di sini kita akan sedikit mengupas permasalahannya, inti-inti permasalahannya sehingga menjadi pegangan bagi kita di rumah nanti. Semoga bermanfaat dan menjadi langkah perbaikan untuk kita bersama, insyaallah. Nah, kita ingat kembali beberapa kali kami sampaikan dahulu dan antum pasti ingat tujuan perpulangannya. Kita sudah beberapa kali perpulangan ya. Ada yang pertama perpulangan dengan pengurusi, yang kedua kita menggunakan layar yang sama, kemudian selanjutnya pada perpulangan yang sebelumnya di sebelah dengan Ustadz Hafiz. Nah sekarang kita ingat kembali tujuan perpulangan itu pertama adalah kulusawian al-utlah lil muraja'ah. Al-utlah lil muraja'ah. Ma makna? Cuti itu untuk muraja'ah. Nah, cuti kita tidak lama. Pelajar semua, cuti kita tidak lama. Jangan sampai hafazan yang sudah kita kumpulkan selama berjam-jam, sabak sabki manzil, tiba-tiba hilang semua hanya karena kecuaian kita dalam mengulang hafazan. Jadi ingat ya, pulang ini tujuannya untuk murajaah. Kemudian selanjutnya anutlah li silaturahimin. Ma makna? Cuti ini untuk silaturahim. Apa makna silaturahim? Menyambung tali persaudaraan, menyambung kasih sayang. Balik nanti antum jumpa dengan keluarga antum, dengan jiran antum, dengan kawan-kawan lama. Jangan balik kemudian tengok kawan yang lama kita sudah tidak berkawan lagi. Mohon maaf saya sudah pelajar tahfiz, kita berbeza. Nggak boleh kayak gitu. Antum balik ada guru antum dulu yang mengajar di kafa, mengajar alif, ba, ta, sa, baris atas, baris bawah. Balik pelajar tahfiz sudah punya hafazan 5 juzu, 10 juzu. Tidak mau cium tangan kepada guru yang dulu mengajarkan alif batasa. Saya sudah punya hafazan saya lebih banyak daripada Anda. Ini pelajar yang kurang ajar namanya. Tidak, kita balik ini untuk menyambung tali persaudaraan, menyambung kasih sayang. Balik, ada orang tua langsung dipeluk orang tuanya. Boleh peluk orang tua? Boleh. Cium tangannya jangan setakat ditempelkan di jidat kayak gini. Dicium tangan bolak-balik. Dicium tuh betul-betul dicium, ada rasa cinta, kita rasa menghormati, dicium. Orang tua bangga ketika tengok kita ada perubahan, apalagi dalam hal kasih sayang kepada adik kita yang dulu adik kita sering begaduh, abang kita di rumah kita sering begaduh, balik kita perbaiki hubungan kita dengan keluarga kita. Itu tujuan kita. Selanjutnya adalah an-utlah lid-da'wah. Ma makna? Cuti ini untuk dakwah. Gimana maksud dakwah itu? Apakah kita nanti balik kemudian kita berceramah?
Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah, bagi kami sedekah karena kami pelajar tahfiz. Kami ya nggak boleh kayak gitu, bukan itu namanya, bukan dakwah. Antum meminta. Apa maksudnya? Kita belum masuk taraf dakwah secara lisan. Tapi semua orang itu boleh mencontohkan kebaikan. Anak-anak kecil boleh mencontohkan kebaikan bagi yang sudah tua. Antum tidak perlu datang kepada rumah-rumah kemudian ayo sholat. Tidak perlu, karena bukan makom kita. Cukup kita tunjukkan menggunakan jubah dengan rapih. Tengah malam yang lain tidur, antum sholat. Nanti orang tua antum tengok, oh anak saya sholat tahajud luar biasa. Kemudian orang tua antum ketika antum balik ke sini, orang tua jadi melakukan hal yang sama. Ketika sedang sibuk-sibuknya pagi-pagi sarapan, sedang santai-santai, antum wudu menggunakan jubah salat duha, membaca hafazannya dalam salat duha. Salat duhanya bukan 2 rakaat, 3 rakaat. Salat duhanya setengah jam, dibaca hafazannya 1 juzuk, setengah juzuk. Orang tuh tengok, orang tuh perhatikan kita di rumah. Orang tuh perhatikan kita di rumah. Antum tengok orang tua kita, tengok kita salat duha. Nanti ada Allah berikan hidayah, nanti mereka akan mengikuti hal yang sama. Keluarga kita, kawan-kawan kita, berikan hal yang baik, contoh yang baik. Maka dakwah kita ini dengan memberikan contoh yang baik. Apa yang kita lakukan di sini sudah baik semua, maka kita contohkan di luar. Inilah pelajar tahfiz dengan dakwah kita, dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, sehingga orang ada keinginan untuk memasukkan pelajarnya ke dalam, memasukkan anaknya menjadi seorang pelajar tahfiz, menunjukkan bahwa di dalam madrasah ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah dakwah kita, dakwah dengan tingkah laku, tunjukkan bahwa kita adalah pelajar yang tahfiz. Selanjutnya terakhir adalah al-utlah lil khidmah. Kulo sawian al-utlah lil khidmah. Al-utlah lil khidmah. Nah, apa makna? Cuti ini untuk khidmat. Apa makna khidmat? Khidmatnya kita memahaminya hanya menyapu, mop, bersihkan dapur, bersihkan tandas. Khidmat. Ayo khidmat. Khidmat pagi, khidmat petang. Bukan itu. Khidmat itu maknanya adalah melayani. Apa? Melayani. Orang melayani itu dia memang sudah duluan dan tidak ingin dibalas. La nuridu minkum jazaa'u wala syukur. Kami tidak meminta balasan dan tidak meminta terima kasih dari kamu. Itu namanya khidmat tertinggi. Orang pagi-pagi keluarga kita hendak beraktivitas, rumah sudah bersih, halaman sudah disapu, kain sudah dijemur. Biasanya kita yang dijemurkan. Sekarang beda. Kita balik nanti ada perubahan, kita khidmat. Biasa di sini kita menyapu, di rumah pun menyapu. Biasa di sini mop, di rumah pun mop. Ada yang kayak gitu? Siapa di sini yang di rumah ketika di rumah dia menyapu rumah? Ada? Cuman satu. Yang dua, yang biasa mop di rumah siapa? Yang biasa basuh kain sendiri siapa? Yang tidak dibasuh oleh orang tua siapa? Yang biasa basuh kain orang tua siapa? Alhamdulillah, yang besar-besar. Sudah bagi contoh yang baik, bagus. Khidmat, kita melayani orang tua kita. Kemudian melayani kepada masyarakat, caranya gimana? Bersihkanlah surau kita, masjid kita bersihkan. Azan. Kemudian kalau tiada imam menjadi imam, pelajar tahfiz menjadi imam. Itu namanya kita khidmat kepada. Dan ini 4 tujuan pulang kita. Sampai kapanpun antum balik, ini yang disampaikan. Karena ini tujuan kita. Pulang untuk murojaah, pulang untuk silaturahmi, pulang untuk dakwah, kemudian balik untuk khidmat. Selain ini bukan tujuan kita. Bukan bermakna tidak boleh dilakukan, tapi itu bukan tujuan kita. Ingat dulu, apa tujuan kita supaya nanti kita boleh untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh madrasah. Nah, tapi teman-teman semua, pelajar semua, realita yang nampak itu yang kita sampaikan setiap perpulangan, 4 tujuan pulang. Realitanya adalah data menunjukkan bahwa pelajar darsa rata-rata hanya 15 kali tahajud qiyamul lail daripada 53 hari perpulangan atau 4 amalan. Yang paling banyak 26 ditambah yang paling sedikit 4 kali tahajud. Kemudian nanti hasilnya dibagi 2. Itu secara matematik cara menghitung rata-rata. Rata-ratanya ada 15. Ada yang paling banyak hanya 26 kali, yang paling sedikit 4 kali tahajud qiyamul lail. Nah, ini sangat ironis sekali dengan apa yang kami sampaikan. Kemudian rata-rata sholat tahajud, sholat duha hanya 26 kali.
Yang paling banyak 37 kali sholat duha, yang paling sedikit 15 kali. Ditambahkan dibagi 2, kemudian hasilnya adalah 26. Selama 53 hari perpulangan hanya 26 hari sholat duha. Sisanya tidak sholat duha, semua tidak sholat duha. Nah, teman-teman semua, pelajar semua, perlu diingat bagi kita bahwa qiyamul lail ini adalah hubungan kita dengan Allah. Jangan sampai qiyamul lail kita di madrasah ini hanya karena terbatas dengan peraturan saja, sehingga nanti tidak ada kenikmatan. Kalau antum sudah bisa merasakan kenikmatan qiyamul lail, itu pagi itu produktif. Kalau malamnya betul-betul qiyamul lail, bangun karena keinginan sendiri, bukan karena dikejutkan. Karena keinginan sendiri. Adapun dikejutkan, berarti itu bantuan dari Allah, karena kita sudah punya niat sendiri. Kita sholat tahajud, ada kenikmatan tersendiri. Kita baca hafazan kita, maka Nabi itu membaca 4 juzuk, 5 juzuk, 6 juzuk dalam sholat malamnya, sholat qiyamul lail. Sehingga dahulu para sahabat itu disebut sebagai robi di malam hari dan kesatria pada siang hari. Nah, malamnya tuh mereka sibuk beribadah, menangis, memikirkan nasibnya bagaimana di akhirat nanti. Siangnya sebagai pemuda yang tangguh dengan kudanya, dengan pedangnya, dan orang akan takut menghadapi orang yang tidak takut mati. Itulah sahabat. Sehingga ketika Heraklus, pimpinan Romawi ketika itu mendengar sifat-sifat sahabat dari Abu Sufyan, dia mengatakan satu saat nanti Romawi akan takluk di bawah kaki mereka. Romawi yang ratusan tahun sebagai imperium terbesar di dunia ketika itu dengan Persia, dia mengatakan mendengar sifat-sifat sahabat di malam harinya seperti ahli ibadah, di siang harinya sebagai kesatria yang tidak takut mati. Maka dia mengatakan satu saat nanti Romawi akan takluk di bawah kaki mereka. Nah, itulah sifat sahabat. Nah, itu pendidikan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jaga qiyamul lail kita. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangunlah laila pada malam hari, qalila sekejap. Kemudian nisfahu awinqus minhu qalila, setengahnya saja. Awinqus atau kurangi sedikit. Auzin alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambah waktunya warattilil qur'ana, baca Al-Qur'an dengan tartil, dengan tahajud. Nah, kita baca Al-Qur'an. Ketika tahajud itu kita tidak ada hubungan dengan siapa saja. Hubungan kita hanya dengan Allah. Kita berhadapan dengan pencipta kita, dengan kekasih kita, kita berhadapan membaca kalamnya, hanya berdua. Selepas itu kita bercerita kepada Allah. Ya Allah, saya ini ingin menjadi penghafaz Quran ya Allah, tapi ada kesulitan ya Allah. Kesulitan saya sebutkan. Saya merasa ini, Allah saya merasa sedih karena begini. Ceritakan semuanya kepada Allah. Antum cerita kepada manusia, manusia tuh kadang-kadang dia punya penilaian yang lain. Kadang-kadang dia pun tidak suka sama antum. Dia ceritakan kepada orang lain, ceritakan lagi. Tapi ketika antum ceritakan kepada Allah, Allah akan berikan solusi terhadap semua permasalahan kita. Innalaka fin nahari sabahang tawila, karena kamu di siang hari itu seperti sabaha yasbahu, berenang. Tawila yang sangat panjang, sangat sibuk, petang itu sangat sibuk. Maka luangkan waktu sedikit untuk berjumpa dengan Allah di waktu sholat tahajud. Maka qiyamul lail diistiqomahkan. Jangan main HP tengah malamnya. Makanya banyak tengah malam, kemudian tidurnya jam 1, jam 2, bangunnya jam 5 subuh. Gimana mau sholat tahajud? Nah, lambat sholat subuh disebabkan begadang bermain handphone. Ada yang bermain game kuat. Tengah malam subuhnya tertinggal. Nasib kalau bangun subuh tidak masalah. Yang penting dapat sholat subuh. Ini sholat subuhnya tertinggal, keluar waktu sampai syuruk habis. Jam 7 baru sholat subuh. Na'udzubillahi min dzalik. Bertobat pelajar yang seperti itu. Jangan dilakukan lagi. Malas murojaah, bahkan beberapa dari laporan pelajar tidak murojaah sama sekali selama di rumah. Ada laporan pelajar itu selama berturut-turut murojaahnya tuh semua X, tidak membaca sama sekali. Nah, ini